Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Aviana Sinar Abadi Tbk, dengan kode emitennya yaitu IRSX. Nah, kemudian kita lihat untuk profil dari IRSX ini, Perseroan merupakan perusahaan yang melayani B2B sebagai penyedia platform solusi holistik terpadu untuk perusahaan yang berbisnis produk digital ataupun perusahaan yang berbisnis online. Nah, kegiatan usaha Perseroan ini dimulai pada tahun 2011 yang dirintis oleh founder atau pendiri Perseroan yaitu Bapak Gusti Ngurah Komang Panji Pramana, di mana diawali dari menjalankan bisnis digital dengan melakukan penjualan produk-produk digital seperti pulsa handphone dan token listrik yang dilakukan secara pribadi melalui software produk manajemen. Kemudian, jadi IRSX ini merupakan software untuk melakukan pengaturan jual beli dari produk-produk digital. Nah, pada bulan Desember 2013, pendiri Perseroan ini melakukan pengalihan bisnis dari semula bisnis pribadi kepada badan usaha perseroan terbatas yang diberi nama PT Aviana Sinar Abadi dalam rangka ekspansi bisnis di masa mendatang. Perseroan memulai kegiatan usaha komersial berupa pembuatan platform IRSX yang merupakan software produk manajemen termasuk di dalamnya fitur pengaturan produk hingga penyusunan laporan keuangan untuk para pelanggan Perseroan. Nah, ini kegiatan bisnisnya bisa dilihat dari gambar-gambar yang tertera. Kemudian untuk jadwal IPO kali ini, emiten dari IRSX ini mengeluarkan jumlah saham sebanyak 1 miliar lembar, di mana persentase IPO-nya yaitu 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum, dengan nilai nominalnya yaitu Rp15 per lembar, dengan harga pelaksanaan pada kisaran Rp100 hingga Rp101 per lembar, sehingga emiten ini akan mendapatkan nilai IPO maksimal sebanyak Rp101 miliar, di mana penjamin emisi kali ini yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia. Nah, selain saham, emiten ini juga mengeluarkan waran sebanyak 1.400.000.000 lembar dengan persentasenya yaitu 35% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya yaitu Rp15 per lembar, dengan harga pelaksanaannya yaitu Rp91 per lembar dan rasionya yaitu 5:7. Untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal di 11 hingga 17 Januari 2023, tanggal efektifnya yaitu 25 Januari 2023, masa penawaran umum 27 hingga 31 Januari 2023, tanggal penjatahannya yaitu 31 Januari 2023, tanggal distribusi saham 1 Februari 2023, tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 2 Februari 2023. Nah, dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten, di antaranya 51,02% ini digunakan oleh entitas anak Perseroan yaitu DNK, di mana 50%-nya untuk modal kerja dan 1,02% untuk belanja modal. Kemudian 27,55% ini digunakan oleh entitas anak Perseroan yakni ASA, di mana sebesar 26,53% untuk modal kerja dan 1,02% untuk belanja modal. Kemudian sisanya sebesar 21,43% ini akan digunakan secara rincinya 17,35% digunakan untuk modal kerja dan 4,08% ini digunakan untuk belanja modal. Nah, kalau kita lihat dari competitive advantage-nya, jadi Perseroan ini unggul, inovatif dan berpengalaman di bidang digital. Kemudian inovasi Perseroan yang berkelanjutan di bidang teknologi, didukung oleh tim yang handal dan berpengalaman di bidang digital teknologi, dan lain sebagainya. Untuk faktor-faktor risiko utamanya ini risiko mengenai perkembangan teknologi, risiko usahanya yaitu risiko persaingan usaha, risiko terkait pemutusan kerjasama, risiko investasi, dan lain sebagainya. Untuk risiko umum antara lain risiko kondisi perekonomian secara makro atau global. Kemudian ada risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum, dan bagi investor sendiri, risiko yang patut dicermati antara lain risiko likuiditas saham, risiko harga saham yang dapat berfluktuasi,
Risiko kemampuan perseroan membayar dividen, kemudian risiko penjualan saham di masa depan yang dapat mempengaruhi harga pasar saham perseroan. Nah, di sini kita lihat untuk financial highlights-nya ada neraca keuangan, di mana kalau kita lihat untuk rasio-rasionya per 31 Juli 2022, current rasionya yaitu 1.533,92%, debt to equity rasionya yaitu 7,61%, debt to asset rasio sebesar 7,07%, ICR sebesar 683,68 kali, dan DSCR-nya yaitu 62,75 kali. Kemudian ada laporan laba rugi, di mana gross profit margin-nya ini sebesar 31,72%, net profit margin yaitu 33,08%, return on assets 3,79%, return on equity-nya 4,08%, pertumbuhan revenue ini 90,19%, dan gross profit growth-nya juga positif 28,90%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.